Selamat pagi para peziarah pengharapan, oma opa, ibu bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Natal. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, didampingi oleh para Romo Kuria Keuskupan Agung Jakarta, serta diiringi oleh paduan suara Exsultate Justi in Domino. Saudara terkasih, dengan penuh hikmat dan rasa syukur, marilah kita bangkit berdiri menghadap pintu utama gereja. Kita sambut peralakan Bapak Uskup dan para imam dengan menyanyikan lagu pembuka Hai Mari Berhimpun dari Puji Syukur nomor 464. Hai Mari semua
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan gereja seluruh dunia, kita ingin merayakan kelahiran Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Marilah kita berdoa, semoga dengan merayakan Natal ini, kita semakin membiarkan hidup kita dipimpin oleh Sang Firman, oleh Sang Terang kehidupan. Kita bawa pula ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga dan komunitas kita. Kita ingat sekian banyak saudari-saudara kita yang dengan berbagai macam alasan mengalami kesusahan. Semoga pada masa Natal ini dalam keadaan apapun, kepada kita dianugerahkan kedamaian batin dan kegembiraan karena pengharapan. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami mengagungkan Dia, kami menyembah Dia.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Kau perkenankan merayakan kelahiran putra-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali putra-Mu di dalam diri kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, agar kami semakin menghayati penyertaan-Mu atas hidup kami sehari-hari melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita sukacita, langit memberikan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hendaklah langit bersukacita, sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita, dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun, semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikannya
sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu dan bapak, para biarawan, biarawati, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Bersama-sama dengan para imam yang melayani perayaan Ekaristi pagi ini, bersama-sama dengan para petugas liturgi, panitia Natal dan Dewan Paroki Katedral, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga Yesus, Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, menjadi terang bagi kita sepanjang hidup kita. Dalam kalender liturgi, Natal kita rayakan dalam 3 kali perayaan Ekaristi yang berbeda. Pada misa malam Natal kemarin, dibacakan kisah kelahiran Yesus. Kita diajak untuk mengenangkan dengan penuh syukur peristiwa kelahiran Yesus yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada misa fajar pagi tadi, dibacakan kisah tentang warta gembira yang diterima oleh para gembala. Kita diajak untuk mengalami dan merayakan Yesus yang lahir ke dalam diri kita masing-masing, seperti dulu Yesus diberitakan dan lahir di dalam diri para gembala. Dalam misa siang hari ini, misa ketiga, dibacakan himne mengenai Yesus, Sang Firman, Sang Terang, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita semua diundang untuk menerima Sang Firman sebagai terang hidup, karena dengan menerimanya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Atau dalam bahasa yang biasa, menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang bermartabat. Atau di dalam kata-kata Rasul Paulus, menjadi pribadi yang mencerminkan kemuliaan Allah dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudari-saudaraku yang terkasih, namun nyatanya manusia tidak sepenuhnya menerima terang itu, melainkan sering memilih untuk hidup di dalam kegelapan. Akibatnya apa? Akibatnya manusia yang mestinya bermartabat luhur dan mulia,
merendahkan martabatnya sendiri, ketika manusia membiarkan hidupnya dipimpin oleh kegelapan. Dan buahnya kita semua tahu adalah semakin luntur dan merosotnya moralitas kehidupan. Perendahan martabat manusia terjadi sepanjang sejarah umat manusia sejak awal. Inilah yang terungkap misalnya di dalam tindakan-tindakan yang tidak bermartabat, seperti yang diangkat oleh mendiang Paus Fransiskus di dalam pernyataannya ketika memaklumkan tahun suci luar biasa, yaitu bertindak tidak adil, memuja uang, dan korupsi. Mengenai ketidakadilan, Paus Fransiskus menyatakan, saya kutip, "Di dalam dunia dewasa ini, betapa banyak luka yang ditanggung oleh orang-orang yang tidak mempunyai suara, karena teriakan mereka diredam dan dibenamkan oleh sikap acuh tak acuh orang-orang yang berkuasa." Mengenai bahaya uang, Paus Fransiskus mengatakan begini, "Janganlah jatuh ke dalam pola pikir yang mengerikan, yang beranggapan bahwa kebaikan, kebahagiaan bergantung pada uang, dan bahwa dibandingkan dengan uang, semua yang lain tidak ada nilai dan martabatnya. Kekerasan yang ditimpakan kepada orang lain demi menumpuk kekayaan yang berlumuran darah tidak akan mampu membuat seorang pun tetap berkuasa dan tidak mati." Mengenai korupsi dengan hati yang pedih, Paus Fransiskus menulis begini, "Luka-luka bernanah akibat korupsi merupakan dosa berat yang berteriak keras ke surga untuk mendapatkan pembalasan. Karena luka itu merongrong dasar-dasar kehidupan pribadi dan masyarakat. Korupsi membuat kita tidak mampu melihat masa depan dengan penuh harapan. Karena keserakahan yang lalim itu menghancurkan harapan-harapan kaum lemah dan menginjak-injak orang yang paling miskin di antara kaum miskin. Korupsi adalah skandal publik yang berat." Saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah kenyataan seperti ini, bahkan kenyataan yang jauh lebih kompleks lagi, kita merayakan Natal. Kita diajak menyadari bahwa hanya dengan mengikuti Yesus Sang Terang Kehidupan, Sang Firman yang menjadi manusia, kita tidak akan merendahkan martabat kita. Kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Sebaliknya, dengan berjalan di dalam terang, kita akan semakin menyerupai Dia dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya, menjadi anak-anak Allah yang bermartabat, tidak membiarkan moralitas hidup kita luntur, merosot, atau bahkan hilang. Ajakan untuk berjalan dalam terang itu oleh Rasul Paulus dibahasakan dengan kata-kata yang lebih mudah ditangkap. Kepada Titus, surat yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi malam Natal tadi malam, ia menulis begini, "Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik." Rajin berbuat baik itulah yang dapat kita lihat dan saksikan dalam berbagai macam sikap dan tindakan nyata. Ketika saudari-saudara kita mengalami bencana,
Seperti yang terjadi di beberapa daerah di tanah air kita ini, muncullah berbagai macam gerakan bela rasa yang dijalankan dengan tulus tanpa pamrih apapun. Ketika marak tindak pidana perdagangan orang, muncul dan berkembanglah gerakan-gerakan anti perdagangan orang. Ketika semakin banyak saudari-saudara kita yang semakin susah, berkembanglah lembaga-lembaga yang membantu saudari-saudara kita yang tidak mempunyai siapapun yang memperhatikan. Dan ketika kehidupan bersama menjadi semakin tidak baik dan tidak ada yang mau bersuara, tampil pribadi-pribadi yang karena cintanya kepada Tuhan dan tanah air berbicara demi kebaikan bersama. Semoga dengan merayakan Natal ini, kita semua terdorong untuk semakin rajin mencari jalan-jalan baru untuk berbuat baik. Semakin banyak ragam perbuatan baik, semakin banyak pula tanda-tanda pengharapan yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus ketika beliau memaklumkan tahun suci peziarah pengharapan yang dalam waktu dekat akan berakhir. Tetapi kita ingin, meski tahun suci itu akan berakhir, undangan untuk menaburkan pengharapan dengan semakin rajin berbuat baik tidak akan pernah berakhir. Sekali lagi selamat merayakan Natal dan selamat menyambut tahun baru 2026, tahun baru yang kita harapkan penuh pengharapan. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Kita berbaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang mengubah kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang berkasih sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara terkasih, kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus, Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja umat Allah, semoga semangat gereja senantiasa diperbaharui dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati umat dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, semoga para ibu dan ibu muda merasa berbahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai bunda yang melahirkan Sang Immanuel. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para gelandangan, pengungsi, korban bencana alam, peperangan yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan. Semoga para pengungsi dan mereka yang kurang beruntung karena berbagai macam penderitaan, mereka dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Wujud Gereja Universal. Semoga umat Kristiani di daerah perang atau konflik, terutama di Timur Tengah, menjadi benih perdamaian, rekonsiliasi, dan harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia. Semoga keluarga-keluarga tergerak dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk kepedulian bagi bumi, rumah kita bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita yang berkumpul di sekitar altar. Semoga kami semakin mengimani dan mengalami Yesus Kristus sebagai Sang Immanuel, yang karena begitu besar belas kasih-Nya, sudi menjadi miskin, supaya kami menjadi kaya dan mulia sebagai ciptaan yang hidup berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita haturkan ujub-ujub pribadi kita di dalam hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hidup adalah suatu permohonan dan ucapan syukur yang terus-menerus. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu, dan berilah tanggapan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon persatukanlah kami sebagai umat kesayangan-Mu, dan baharuilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan bagi seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, bersama semua uskup dan semua rohaniwan dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat dan sukacita bagi kami. Kami mohon, gerakkanlah keluarga dan komunitas kami untuk semakin mengikuti jejaknya dengan kesediaan dan kemurahan hati untuk berbagi berkat kepada sesama dalam peziaran hidup kami, hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Digo dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan selamat menyambut Tahun Baru, khususnya bagi saudari-saudara kita yang berada di tempat-tempat yang jauh dan sedang mengalami kesusahan. Semoga semakin banyak warga negara bangsa kita yang tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu meringankan beban-beban saudari-saudara sekalian. Gereja Katolik di seluruh Indonesia, semua keuskupan, semua paroki di tiap-tiap keuskupan akan berusaha untuk memberikan yang paling baik bagi saudari-saudara sekalian. Saudaraku yang selalu dikasihi Tuhan, sesuai dengan wewenang yang diberikan hukum gereja, maka Bapak Uskup Agung Ignatius Kardinal Suharyo, karena anugerah Tuhan dan hambanya Paus Leo ke-14, memberikan kepada hadirin sekalian yang telah mengaku dosa dengan ikhlas, serta menyambut komuni kudus, pelepasan penuh dari segala hukuman dosa, menurut tradisi gereja. Hendaklah saudara-saudari berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan Bapa Suci, Uskup Agung kita, serta kesejahteraan Gereja Kudus, Bunda kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga nama Tuhan dimuliakan. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena doa dan jasa Santa Perawan Maria, Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Yohanes Pembaptis, Rasul-Rasul Santo Petrus dan Paulus dan semua orang kudus, serta menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim menganugerahkan kepada saudari-saudara sekalian pelepasan, pengampunan dan pembebasan dari segala dosa, berkat tobat yang ikhlas, hati yang menyesal, perbaikan hidup dan ketekunan dalam amal bakti. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa turun atas saudari-saudara dan tinggal selama-lamanya, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Glory